Kembali di Sportline, pemirsa, kami mendapat update terbaru dari Kuala Lumpur seputar persiapan Timnas Indonesia U22 jelang melawan Kamboja. Nah, selengkapnya telah terhubung reporter Putra Adito dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dito, apa saja materi latihan Timnas Indonesia U22 hari ini? Ya, Naila, pasca menahan imbang Vietnam pada laga tadi malam pada pukul 11 waktu Malaysia atau pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Timnas sepak bola Indonesia menjalani latihan ringan selama kurang lebih 60 menit, di mana latihan ini hanya bentuk recovery. Dan memang pada saat latihan tersebut tampak salah satu pemain kita yaitu Satria Tama menjalani latihan sama dengan cedera yang dialaminya pada laga tadi malam. Selain itu, pada latihan kali ini sang pelatih Luismia juga menggelar sharing session, di mana Luismia mengatakan kepada anak-anak asuhnya bahwa Timnas Indonesia masih memiliki satu laga penting lagi dan ada satu pertandingan lagi. Pelatih juga mengucapkan terima kasih atas perjuangan kemarin, dan kita harus tetap fokus, dan dia bilang ini kesempatan buat kita untuk mempersiapkan. Jadi kalau bisa pemain jangan hilang konsentrasi, jangan menurunkan semangatnya. Ya, Dito, lalu bagaimana tanggapan supporter Indonesia jelang menghadapi Kamboja? ya, tanggapan supporter Indonesia sendiri ini tentu menginginkan kemenangan yang diraih oleh Timnas sepak bola Indonesia, karena ini merupakan laga terakhir bagi tim Indonesia. Dan berikut wawancara saya dengan beberapa supporter. Besok tampaknya kita akan mendominasi permainan. Masalah gol mungkin kita masih meraba-raba, tapi tampaknya kalau untuk mengambil 3 gol dari Kamboja bukan hal yang tak mungkin. Kita sudah pernah melakukannya di laga melawan Filipina. Nah, ini yang harus dipikirkan Luis Milla adalah bagaimana cara meracik lini depan. Besok kemungkinan tim Indonesia bakal tampil menyerang sejak awal, karena Indonesia wajib menang minimal 3-0 untuk mengamankan posisinya ke partai semifinal. Mungkin kemarin Indonesia bermain cukup keras karena Vietnam menampilkan menyerang dari sejak awal. Kemungkinan besok Indonesia bakal main lebih terbuka, tidak seperti melawan Vietnam. Mungkin seperti lawan Filipina atau di laga-laga sebelumnya kan Indonesia main terbuka. Yang pasti karena emang harus menang jauh, menang bantai 5-0 insya Allah bisa. Baik, terima kasih Putra Adito melaporkan langsung dari Kuala Lumpur, Malaysia. Selamat Garuda Muda yang akan bertanding kira-kira 15 menit lagi menghadapi juara grup yaitu Vietnam. Saya akan ke Bung Imran. Bung Imran, ada 2 formasi yang dipakai oleh pelatih Luis Milla, yaitu 4-3-3 di awal, kemudian di 2 pertandingan terakhir 4-2-3-1. Apa pertandingan atau apa formasi yang akan dipakai dalam pertandingan ini? Saya pikir dengan hilangnya Evan Dimas, Luis Milla akan balik ke formasi 4-2-3-1, artinya di situ ada Hanif, ada Hargianto. Artinya kalau kita melawan tim Vietnam, yang menurut saya dari segi attacking yang sangat bagus, karena mereka bagusnya tidak hanya kedua sayap mereka, tapi gelandang mereka juga sangat bagus. Maka dari situ Luis Milla harus bisa membuat tim Indonesia lebih seimbang, baik ketika menyerang maupun bertahan. Berarti membutuhkan 2 dari gelandang bertahan di sana. Ya, betul. Kita mempunyai 3 attacking yang bermain cukup bagus ya. Ada Yabes di kanan, ada Kiri Febri, dan salah satu striker ya. 3 pemain itu harus bisa diimbangi oleh 2 gelandang bertahan yang kuat. Kita masih mempunyai Hanif, dan mungkin malam hari ini bisa bermain berdua dengan Hargianto. Karena kedua pemain ini bisa membackup 4 bek kita sekaligus menutup ruang kedua sayap Yabes di kiri maupun Febri di kiri kanan. Bung Kesit, Anda setuju nggak 4-2-3-1 yang terbaik untuk melawan Vietnam? Ya, keputusannya adalah ketika Vietnam yang harus kita hadapi ini adalah tipikal tim yang eksplosif. Betul, agresivitasnya sangat tinggi. Ini sudah kita lihat bagaimana 12 gol bisa diciptakan dan hanya 1 gol kebobolan dalam 3 pertandingan. Betul, dan saya pikir ini memang membutuhkan satu strategi yang benar-benar matang ya dari Luis Milla sebagai pelatih. 4-2-3-1 ataukah 4-3-3. Memang itu dinamis ya. Artinya bagaimana nanti ketika pada saat fluid berbunyi kemudian dilihat 5 menit ternyata Vietnam tampil sangat agresif. Nah, disinilah kemudian seorang pelatih dituntut untuk
menerapkan strateginya seperti apa? Karena bisa saja. Oke, berarti fleksibel ya 4-2-3 atau kemudian berubah menjadi 4-2-3. Tapi kalau kita lihat dari sejarah antara Indonesia dengan Vietnam, ternyata Indonesia sama Vietnam cukup bagus loh pertemuannya. 17 kali pertemuan antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam, menang 7 kali, hanya 3 kali kalah. Tapi kalau khusus dalam 5 pertandingan terakhir 2-2, kemudian sebelumnya menang 2-1. Apakah dengan tren bagus ini akan berlanjut pada malam hari ini? Ini bukan ukuran juga ya. Terakhir di SEA Games 2015 kita tumbang 0-5 dalam perebutan tempat ketiga dari Vietnam ya. Ini merupakan satu catatan yang menurut saya sangat memukul sekali. Tapi setelah itu menang 3-2. Iya, setelah itu kita menang 3-2. Cuma satu hal yang perlu diperhatikan dari Vietnam ini adalah pembangunan sepak bola mereka khususnya di usia junior ini sangat luar biasa. Mereka baru saja lolos ke Piala Dunia U20 di Korea Selatan ya. Walaupun tidak lolos dalam fase grup ya, karena kalah bersaing dengan Prancis, dengan Honduras dan juga New Zealand. Tapi sejarah sudah mereka ukir ketika mereka mampu bersaing dengan tim-tim dunia lainnya di ajang Piala Dunia U20. Apakah dengan track yang bagus ini cukup untuk membantu Indonesia untuk mengenal dari karakter Vietnam kemudian akan mengalahkannya pada malam hari? Iya, saya pikir setiap pertandingan, setiap event kan pasti materi pemain juga berubah, terus situasi juga berubah. Tapi kalau saya melihat materi timnas yang dibawa oleh Luis Milla dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, menurut saya ini paling bagus. Artinya di sana ada 2-3 pemain yang menurut saya punya kualitas yang cukup bagus. Kita bisa melihat bagaimana ketika pertandingan pertama ya dia menurunkan pemain dengan yang berbeda, begitupun ketika melawan Filipina juga berbeda ya. Artinya memang sangat banyak ya yang dia bisa mengeksploitasi pemain yang ada. Artinya ketika dia melawan Filipina dia memasang Iputu Gede, ketika lawan Timor Leste dia balik memasang Gavin. Dia saya pikir ini keuntungan seharusnya tuh dimiliki oleh timnas kita dan menurut saya ini pasti Vietnam juga pasti akan mewaspadai kita. 3 pertandingan memang sebuah rekor yang sempurna. 3 pertandingan Vietnam, kemudian golnya cukup banyak, 3 kali kemenangan, sekarang juara grup. Tapi pasti tim punya kelemahan. Apa kelemahan Vietnam menurut Anda? Saya pikir dalam 90 menit dalam sepak bola pasti ada kelemahan itu ya. Artinya mereka ini sangat bagus dalam attacking. Tapi ingat, mereka juga ketika transisi bertahan juga sangat lemah. Sementara kita mempunyai transisi, punya kedua sayap yang cukup bagus. Dan menurut saya mereka harus bisa mengeluarkan kemampuan itu. Oke, Anda setuju bahwa transisi dari attack ke defense Vietnam yang cukup lambat dikatakan? Iya, dengan satu gol yang sudah tercipta di gawang dari Vietnam, saya pikir sebenarnya harusnya ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia ya. Dan saya pikir Luis Milla pasti lebih tahu di mana celah yang bisa dimanfaatkan. Kita punya pemain-pemain yang sebenarnya punya kemampuan daya serang yang sangat baik seperti yang dikatakan oleh Imron tadi. Ada Febri, ada siapa namanya Septian David Maulana, kemudian juga kita punya Ezra dan juga punya Marinus Wanewar di barisan depan. Oke, baik, tapi kita ingat pertandingan ini berbeda karena Lionel Messi Indonesia dikatakan gitu, Evan Dimas tidak hadir dalam pertandingan karena akumulasi kartu. Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat. Pemirsa, informasi mengenai tunggakan pajak kendaraan mewah yang dimiliki oleh sejumlah artis membuat kita terkejut, bukan hanya karena jumlahnya yang fantastis, tetapi juga membuat kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita juga membayar pajak atau tunggakan pajak kendaraan kita? Nah, kami akan memaparkan sejumlah data dan fakta mengenai pajak kendaraan, dalam hal ini adalah pajak mobil, terutama mobil mewah. Kita akan lihat sejumlah data yang akan kami sampaikan berikut ini. Perhitungan pajak kendaraan bermotor atau PKB, yang pajaknya adalah harga jual dikali 2%, itu untuk kendaraan pertama yang dibeli. Lalu kemudian juga pajak berlaku progresif jika kita memiliki kendaraan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan peningkatannya adalah sekitar 0,5% seperti dipaparkan di data ini. Progresif, kendaraan pertama adalah 2%, kendaraan kedua adalah 2,5%, kendaraan ketiga, keempat, dan kelima naik 0,5%. Nah, ini diberlakukan supaya pembatasan terjadi atau pembatasan kendaraan atau pemilikan kendaraan terjadi sehingga tidak terjadi kemacetan yang luar biasa. Ini adalah upaya pemerintah untuk mengurangi kepemilikan kendaraan mobil. Lalu kita akan melihat berikutnya adalah pajak kendaraan mewah. Ini untuk pembelian baru menurut PP nomor 22 tahun 2014 tentang pajak kendaraan bermotor, dan juga diatur di dalamnya, dan kendaraan bersilinder 1.500 hingga 3.000 cc pajaknya adalah 10 hingga 125%. Ini tergantung dari merek dan juga cc-nya. Dan kita akan melihat juga sejumlah data
atau sejumlah kendaraan mewah yang dimiliki oleh artis yang saat ini informasinya mencuat di berbagai macam media. Mobil mewah artis yang belum membayar pajak tentunya, ini adalah Raffi Ahmad, ada sejumlah kendaraan, lalu juga istrinya Nagita Slavina, Anja Semara juga dengan mobilnya Toyota Fortuner di tahun 2016, dan juga Hotma Sitompul, pengacara kondang yang memiliki Rolls Royce 2013. Selain Hotma Sitompul juga ada Bella Sophie dan juga Ahmad Dhani. Kita akan lihat untuk Bella Sophie, mobilnya adalah Toyota Velfire tahun 2013, sementara Ahmad Dhani mereknya Chrysler 300cc, maksud kami 300C tahun 2009 dan masa pajak 22 Februari 2012. Ada juga Deddy Corbuzier, mereknya Toyota Velfire tahun 2011, masa pajak 30 Juni 2014, dan juga Roro Fitria, merek Porsche Boxster dengan tahun 2013, masa pajak 25 Februari 2015. Dan tentunya sekali lagi ini bukan hanya jumlahnya yang fantastis, mungkin bisa kita pertanyakan kepada pihak otoritas pajak, kenapa kemudian artis-artis yang menjadi sasaran bidik dari otoritas pajak, mungkin karena selain jumlahnya yang memang fantastis, jumlahnya yang lumayan banyak sehingga bisa menjadi pemasukan negara, ini juga sebagai upaya sosialisasi taat pajak kepada masyarakat, karena dari sosialisasi atau pungutan tunggakan pajak kepada artis memiliki sorotan media yang cukup luas begitu. Dan pemirsa, kami akan hadirkan ini yang ditakuti Malaysia dari Timnas Indonesia. Kapten Timnas Malaysia U22, Adib Zainuddin, mewaspadai sejumlah kekuatan Timnas Indonesia di semifinal, Sabtu, tanggal 26 Agustus, siaran langsung SCTV TVRI pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Di antara yang disorotinya adalah para penyerang merah putih yang dinilainya unggul secara fisik dibandingkan skuadnya. Tak ada kata lain, Adib mencetuskan agar tim Harimau Muda Malaya tak membuat kesalahan sedikit pun. Mereka, Timnas Indonesia, memiliki penyerang yang bagus dari segi fisik dan sayap kiri serta kanan juga harus diwaspadai, terang Adib kepada Berita Harian. Kami hanya perlu mengikuti instruksi yang diberikan oleh juru taktik, Datuk Ong Kim Swee, dan kami percaya memiliki peluang ke final, timpalnya. Skuad arahan Luis Milla kemungkinan akan memainkan Ezra Walian sebagai juru gedor Timnas U22. Sementara di sektor sayap ada nama Febri Haryadi, Sadil Ramdhani, Osvaldo Hai, dan Yabes Roni. Adib menegaskan, Timnas Malaysia tak boleh membuat kesalahan lagi seperti saat menang 3-1 atas Myanmar dan menaklukkan Brunei Darussalam 2-1. Ia menilai 2 gol kebobolan tersebut terjadi akibat kesalahan. Pemain yang berposisi sebagai bek itu mengatakan, bakal lebih fokus menjaga pertahanan Malaysia saat berjumpa Indonesia di Stadion Shah Alam. Ini bakal jadi pertandingan yang lebih sulit. Saya dan rekan-rekan harus menghindari kesalahan-kesalahan, tuturnya. Kami harus bekerja keras agar gawang kami tidak bisa dibobol. Timnas Indonesia, Teran Adib. Adib yakin para pemainnya dalam kondisi terbaik menghadapi Indonesia. Saya percaya siapa saja yang dimainkan sudah siap menjalankan tanggung